Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 SMP semester 1. Kali ini kita akan mempelajari tentang energi. Kita akan mempelajari apa saja macam-macam energi beserta hal-hal yang terkait dengannya. Untuk anak-anak sekalian, sebagai tanda kehadiran kalian dalam materi daring kali ini, seperti biasa jangan lupa tulis dalam komentar nama, nomor absen, serta kelas. Oke anak-anak, supaya kita tidak banyak kehilangan waktu, langsung saja kita mulai belajar tentang energi. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya sesuai yang diperintahkan dan akan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Energi. Apa yang dimaksud dengan energi anak-anak? Sebenarnya sulit untuk didefinisikan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Oke, seperti itu. Dan supaya gambaran globalnya kalian paham, ini akan saya beri sebuah peta konsep ya, bisa dicermati. Kalau nanti sulit untuk memahami dalam video, bisa di screenshot lalu dipelajari lebih detail. Oke, hal-hal yang terkait dengan energi anak-anak, di sini ada berbagai macam bentuk energi ya. Ada energi mekanik, energi kimia, energi listrik, energi panas, dan lain sebagainya. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan titik beratkan pembahasan kita pada energi mekanik, energi potensial, dan energi kinetik. Oke, karena dalam materi ini kita akan mencoba atau merakit hubungan antara ketiga macam energi tersebut ya, antara energi potensial, kinetik, dan mekanik. Masing-masing akan diberi rincian yang mendetail. Oke, sekarang kita mulai dari energi kinetik anak-anak ya. Energi kinetik merupakan usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Perhatikan, di sini ada kata massa dan kecepatan. Jadi dalam energi kinetik ini, sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik jika dia memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Sebuah benda memiliki massa tapi tidak bergerak, berarti energi kinetiknya 0 ya. Jadi kedua syarat tersebut harus ada. Dan energi kinetik ini dirumuskan secara sederhana sebagai berikut. EK energi kinetik sama dengan mv kuadrat. M itu adalah massa, V kuadrat, V itu adalah kecepatan gerak benda ya. Jadi massa dikalikan besarnya kecepatan gerak benda tersebut. Sekarang kita lanjutkan ke energi potensial ya. Energi potensial
adalah energi yang dimiliki benda karena posisi atau kedudukan, dalam hal ini ketinggian terhadap permukaan bumi. Sehingga mau tidak mau pengaruh gravitasi berperanan penting dalam hal ini ya. Jadi kalau benda tersebut berada di permukaan tanah, artinya tidak punya ketinggian alias nol, berarti energi potensialnya juga nol. Jadi syaratnya sebuah benda mengandung energi potensial tentu saja harus punya massa tertentu dan ketinggian tertentu yang akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Keterangan masing-masing dari tanda adalah EP energi potensial, M massa benda satuan dalam SI kilogram, G gravitasi meter per sekon, H ketinggian satuannya meter. Sekarang coba diperhatikan gambar sederhana berikut anak-anak. Ada seorang anak memegang sebuah bola atau benda ya, dan dia berada di atas bangunan sehingga mempunyai ketinggian tertentu terhadap permukaan bumi. Bagaimana? Apakah benda yang dipegang anak tersebut memiliki energi potensial? Karena benda tersebut memiliki massa, terus memiliki ketinggian terhadap permukaan bumi, benda tersebut mengandung energi potensial ya. Dan suatu saat anak tersebut menjatuhkan benda tersebut ke bawah. Akibatnya benda yang tadi dipegang dan diam sekarang menjadi bergerak. Nah, saat benda bergerak ke bawah, benda tersebut memiliki energi kinetik. Ketika masih berada pada ketinggian jatuhnya, dia memiliki energi kinetik sekaligus potensial. Dan ketika mencapai tanah, energi potensialnya nol, energi kinetiknya yang terbesar. Oke, satu lagi energi yang masih berhubungan dengan energi kinetik dan potensial, yaitu energi mekanik. Apa energi mekanik anak-anak? Secara sederhana, energi mekanik merupakan gabungan atau penjumlahan dari energi kinetik dan potensial. Kalau energi mekanik disingkat dengan EM, energi kinetik dengan EK, energi potensial EP, maka energi mekanik atau EM itu sama dengan EP ditambah EK. Secara sederhana saya tuliskan rumusnya sebagai berikut. EM energi mekanik sama dengan EK ditambah EP. EM energi mekanik, EK energi kinetik, dan EP energi potensial. Jadi energi mekanik merupakan gabungan energi potensial dan energi kinetik. Harus dipahami anak-anak bahwa energi itu sudah tersedia di alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, bisa diubah bentuknya menjadi berbagai macam bentuk energi. Misalnya energi matahari yang menghasilkan panas dan cahaya, kemudian manusia dengan alat tertentu yaitu panel solar atau yang dipasang di atas atap itu ya, diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya akan diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya untuk menyalakan lampu, menggerakkan kipas angin dan sebagainya. Artinya bahwa energi itu kekal, tidak bisa diciptakan karena sudah tersedia di alam, juga tidak bisa
dimusnahkan ya. Energi sifatnya itu hanya bisa berubah bentuk dari bentuk energi yang satu menjadi energi yang lain. Inilah prinsip dari hukum kekekalan energi. Seperti saat anak dalam contoh tadi menjatuhkan bola, ketika bola dipegang di atas gedung dan belum dijatuhkan, bola tersebut hanya mengandung energi potensial ya anak-anak, karena dipengaruhi ketinggian. Energi kinetiknya nol karena benda diam. Begitu benda dijatuhkan, maka benda tersebut mulai memiliki energi kinetik. Pada ketinggian tertentu masih memiliki energi potensial, dan saat di tanah energi potensialnya habis atau nol, berubah semuanya menjadi energi kinetik. Jadi bisa dikatakan bahwa hukum kekekalan energi itu berlaku umum ya untuk berbagai macam bentuk energi, juga berlaku untuk energi mekanik. Jadi energi mekanik itu kekal sifatnya, sehingga energi potensial ditambah energi kinetik adalah konstan anak-anak ya. EP plus EK konstan. Artinya pada setiap kedudukan benda, EP1 ditambah EP2 pada kedudukan benda 1 sama dengan EP2 ditambah EK2 pada kedudukan yang lain, di mana keterangannya energi potensial EP, EK energi kinetik, satuannya joule ya anak-anak, energi, M massa kilogram, percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, ketinggian meter ya. Oke anak-anak, untuk perhitungan sederhana beserta penerapan rumus-rumus matematikanya tidak akan saya terangkan dalam pertemuan daring ini karena nanti akan mengalami kendala ya. Akan kita bahas saat tatap muka nanti. Oke anak-anak, untuk sementara mengenai energi sampai sekian. Nanti pemahaman akan kita dapatkan lebih baik lagi saat tatap muka. Untuk kali ini tugas kalian hanyalah merangkum atau membuat rangkuman apa yang kalian perhatikan dari video ini dan dikumpulkan pada saatnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.